Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita menghadiri seminar proposal ADEE. Assalamualaikum. Hari ini mau ke Malang, ujian sempurna teman Adel. Minggu depan ganti teman-teman, minggu depannya lagi ganti kita. Semoga sukses. Bismillah berangkat, semoga lancar. Bersinar terang, ayo kawan-kawan belum datang. Nganan, motor nganan pulang. Car Free Day sepi, tapi ada sepeda. Dari aplikasi sample size calculator dengan margin of error-nya sebanyak 5%, untuk populasi proportionnya 50%. Pulang kerja selalu memahat. Silakan jika ada pertanyaan singkat saja karena ini bukan sesi ada beberapa saran mengenai prosesnya dalam analisis data. Nah, di sini nanti kan populasi terutama pada sampelnya itu kan sebesar berapa tadi, 300-an ya, 367. Nah, di sini kan ada uji coba instrumen. Nah, apakah itu nanti menggunakan uji pilot test ya untuk mengukur instrumennya? Karena gini, kalaupun ini kan variabelnya juga banyak, terutama ada yang model bisnis inovasi. Nah, utamanya kan ini memberikan persepsi pada konsumen bagaimana sih wisata itu kan. Nah, mungkin bisa diperjelas nanti uji pilot testnya seperti apa, karena nantinya kemungkinan ada yang bias atau ambigu dari kalimat tersebut, sehingga itu diperlukan mungkin yang dimaksud di uji coba instrumen ini uji pilot testnya kurang lebih bisa 30 sampel. Terus kalau 30 sampel itu dinyatakan valid sama reliable di SPSS nya, maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yang sampel sebenarnya. Nah, kemudian di bagian selanjutnya kan ada prosesnya Smart PLS. Nah, sebelum ke Smart PLS ini yang perlu dicermati itu kenapa menggunakan regresi, sedangkan kalau Smart PLS itu nanti itu sudah seperti mewakili semua. Karena kalau Smart PLS itu kan menguji outer modelnya sama inner model, hipotesis yang secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu mungkin bisa diurutkan subnya, karena kalau saya lihat di sini itu urutannya itu tidak urut. Misalkan di poin D, kalau di mini booknya itu kan uji coba instrumen, terus ada validitas, terus di sini konten validity convergent. Lah, ini kan wilayahnya dari Smart PLS yang outer loading sama AV itu, terus diskriminan. Lah, itu kan outer loadingnya dari Smart PLS, bukan syarat dari SPSS, jadi harus diurutkan kembali. Nah, untuk uji reliable-nya pun apakah mengikuti syaratnya dari SPSS atau Smart PLS, itu aja yang perlu diurutkan. Sama apa ini, itu sih pengurutan dari analisis datanya. Mungkin itu aja, terima kasih ya. Di sini kita memiliki kriteria UMKM yang akan kita teliti. Pertama itu ada UMKM yang sudah berjalan 3 tahun, dan kemudian UMKM yang sudah menggunakan semi teknologi atau dia mungkin sudah pernah melakukan pemasaran melalui digital gitu. Nah, mungkin kendalanya kita harus benar-benar mencari dari kriteria tersebut mana UMKM yang
tinggi gitu, dan tidak banyak UMKM yang bisa menerima beban digital ini, Bu. Tiga bisnis itu mendukung bagaimana si pelaku UMKM ini mungkin mengikuti aturan pemerintah, kemudian bagaimana menjaga lingkungan. Jadi produksi yang dihasilkan dia, bagaimana dia beretika dalam berbisnis, tidak. Gimana nantinya gitu ya. Ini nanti perlu mungkin mengecek lagi juga ya. Kepuasan pelanggan, dampak positif masyarakat setempat, dan nanti dipakai. Jadi yang bisa ya Pak itu baru Pak Bagus dan Mbak Anja kalau sempat nanti bisa, saya tidak hanya ngomong ya, tapi saya sudah publikasi di jurnal Scopus kami terbit 5 Maret 2024 ya tentang kausalitas tadi, eksperimen ya, bisa diakses di Akademi Jurnal of Interdisciplinary Study. Kita harus tahu tulisan Christian Ringnell yang terakhir tidak bersama Joseph Gell. Yang terakhir yang dia ada nulis itu tidak bersama Joseph Gell. Kita tahu Gell itu kan yang Amos Israel itu. Saya memang kalau ada waktu saya usahakan. Saya ingat saya terus betul karena memang amanatnya Bu Mia ke saya harus dikawal ini. Kelanjutan disertasi saya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Selamat ya Adi EE. Oke, Mas Farid masuk. Daftar ya, udah ya. C. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.